Gara-gara itu akhirnya Paris langsung tuh ditunjuk jadi tuan rumah Olimpiade 2024. Nah, karena fakta-fakta inilah, makanya sekarang jadi tuan rumah Olimpiade itu tuh dianggap lebih banyak. Kemarin kan kita udah bahas aksi-aksi protes yang nolak Olimpiade diadain di Paris ya. Yang orang Paris sampai pada mau berak massal di Sungai Seine. Ya, pokoknya Sukatoromania lah. Nah, karena vibe-nya masih Olimpiade, gue mau ngomongin itu lagi tuh. Soalnya gue nemu beberapa berita yang nyebut kalau ternyata minat negara-negara buat jadi tuan rumah Olimpiade itu tuh udah menurun banget loh. Udah banyak yang nggak minat pokoknya, udah banyak yang nggak mau buat jadi tuan rumah Olimpiade. Nah ini kan agak mengherankan ya, apalagi selama ini kita orang awam, kita tuh kan taunya kan jadi tuan rumah event internasional kayak gini tuh kan ngasih banyak cuan buat negara kan. Makanya diperebutkan. Ternyata sekarang udah enggak loh. Tapi kenapa ya kok sekarang negara-negara tuh malah pada nggak mau jadi tuan rumah Olimpiade? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kenapa makin sedikit negara yang minat jadi tuan rumah Olimpiade di Learning by Googling. Ya, kayak yang kita tahu, Olympics atau Olimpiade itu kan salah satu kompetisi olahraga terbesar di dunia ya, yang udah ada sejak lama banget. Kalau menurut Pen Museum, Olimpiade paling awal tuh diadain di tahun 776 sebelum Masehi di Yunani. Bahkan beberapa arkeolog dan sastrawan malah nemuin kalau Olimpiade tuh kemungkinan udah dimulai sejak abad ke-10 sebelum Masehi. Jadi emang udah setua itu tuh. Nah dari situ selama berabad-abad, Olimpiade tuh terus diadain setiap 4 tahun sekali di Yunani dan negara-negara tetangganya. Tapi terus di satu titik, Olimpiade sempat tuh di stop dan gak diadain lagi selama 1500 tahun. Sampai akhirnya di tahun 1896, Olimpiade modern yang kita tahu sekarang itu mulai diadain lagi. Well, most of us know it all began a long time ago. 3,000 years ago to be precise, in ancient Greece. But someone, Pierre de Coubertin, had the bright idea to bring it all back. And to do that, he set up the International Olympic Committee, a little over 100 years ago. Nah, secara historis, kalau mau ada Olimpiade, itu kan kota-kota di dunia tuh kan biasanya kan selalu rebutan ya buat jadi tuan rumah Olimpiade. Ya, soalnya bakal dianggap sebagai suatu kehormatan kan kalau bisa nyelenggarain acara yang bergengsi sekelas Olimpiade begini. Bener-bener kalau jadi tuan rumah, dianggapnya mereka tuh bisa mamerin ke seluruh dunia kalau mereka tuh mampu bikin acara yang mewah dan megah. Sekalian mereka juga mamerin potensi pariwisata dan ningkatin investasi asing juga. Nah dengan potensi untung yang segitu banyaknya, makanya pada pengen tuh buat jadi tuan rumah Olimpiade. Pada rebutan mereka. Tapi itu dulu. Soalnya ternyata makin kesini, kota-kota di dunia yang minat buat jadi tuan rumah Olimpiade tuh makin dikit loh. Sampai akhirnya cuma 1 atau 2 kota doang yang mau ngajuin diri buat jadi tuan rumah Olimpiade. Jadi sepi ya peminatnya ya. Atau buat lebih detailnya, kalau menurut Georgetown Journal of International Affairs disebut di Olimpiade tahun 2004, kota yang ngajuin diri buat jadi tuan rumah tuh ada 12 kota. Terus di Olimpiade tahun 2008 yang ngajuinnya tuh ada 10. Ya ini jatuhnya masih banyak kayak ini ya, persaingannya masih ketat banget nih buat dapetin spot jadi tuan rumah Olimpiade. Tapi ternyata dari situ turun terus tuh peminatnya tuh. Sampai akhirnya di Olimpiade 2024 sekarang, cuma ada 2 kota doang yang bersedia jadi tuan rumah. Ada Paris sama Los Angeles. Udah 2 ini doang tuh. Lu bayangin dari yang tadinya yang minat tuh ada 12 kota kan di tahun 2004 kan. Sekarang tahun 2024 jadi cuma 2 kota doang. Ini kan penurunan drastis ini. Nah biasanya nih kalau ngikutin aturan lama, itu kota-kota yang ngajuin diri, mereka tuh harusnya tuh kayak semacam bersaing gitu lah sebelum dipilih. Mereka masing-masing presentasi, ngasih visi misi terbaik mereka tentang Olimpiade yang bakal diadain di tempat mereka kalau mereka kepilih. Jadi di depan IOC, International Olympics Committee, kota-kota ini tuh bakal ngejelasin plan mereka. Nanti Olimpiadanya bakal diadain di mana aja, apa aja yang bakal mereka bikin, terus budgetnya berapa, ya yang gitu-gitulah. Nah nanti dari semua yang presentasi, yang paling menarik dan menjanjikan, itu dia bakal dipilih buat jadi tuan rumah Olimpiade. Jadi ya dulu caranya selalu kayak gitu tuh buat nyari tuan rumah Olimpiade selanjutnya. Siklusnya selalu kayak gitu, berulang-ulang kayak gitu terus. Nah tapi sekarang karena yang ngajuin diri cuma 2 kan, dan IOC juga nggak yakin kalau kedepannya bakal ada yang minat jadi tuan rumah lagi, gara-gara itu akhirnya Paris langsung tuh ditunjuk jadi tuan rumah Olimpiade 2024. Dan kota satunya lagi, Los Angeles, dia juga ditunjuk jadi tuan rumah Olimpiade 2028. Jadi sekarang udah nggak ada tuh persaingan, yang mau siapa ya udah langsung tunjuk aja. Jadi IOC tuh sekarang tuh kayak ya udahlah, mumpung masih ada yang minat, kita tunjuk aja semuanya sekalian daripada nggak ada tuan rumah sama sekali kan nanti kan. Terdengar agak-agak apa ya? Agak-agak kasihan, agak-agak ngenes gitu ya. Jadi udah ada tuh tuan rumah Olimpiade 2024 sama 2028. Terus buat Olimpiade 2032 itu lebih parah lagi.
lagi. Cuma satu kota doang tuh yang minat tuh. Cuma kota Brisbane doang. Dan karena cuma dia doang yang minat, ya otomatis langsung kepilih lah udah. Nah ini kan trennya kan berbalik banget kan. Dari yang tadinya rebutan loh, bersaing loh buat jadi tuan rumah Olimpiade. Sekarang jadi ya yang mau siapa langsung kepilih aja udah. Jadi gitu. Berasa ngenes ini. The 2024 Olympic Games will be held in Paris, followed by the 2028 event in Los Angeles. The International Olympic Committee decided to break with tradition and announce both venues at the same time, after 6 other cities pulled their bids amid concerns over cost and complexity. Nah tapi ternyata sebenarnya hilangnya minat buat jadi tuan rumah Olimpiade tuh nggak baru terjadi sekarang-sekarang loh. Dulu juga sempat kejadian. Kapan tuh kejadiannya? Kejadiannya tuh tepatnya tuh setelah Olimpiade tahun 1976. Jadi kalau menurut The Economist di tahun 1970, IOC tuh udah nunjuk Denver buat jadi tuan rumah Olimpiade musim dingin 1976. Dan mereka juga nunjuk Montreal buat jadi tuan rumah Olimpiade musim panasnya di tahun yang sama. Nah awalnya ya udah pada seneng lah mereka karena bisa kepilih jadi tuan rumah kan, pada bangga dong pasti dong. Tapi ternyata 2 tahun setelah dipilih, Denver tuh malah ngundurin diri dengan alasan lingkungan dan masalah keuangan. Ya intinya ya kekurangan dana lah mereka. Nah ngelihat ini waktu itu masyarakat internasional tuh nganggapnya tuh Denver tuh aneh banget. Soalnya mereka tuh ngerasanya, lah, ini Denver gimana sih? Udah bagus loh dipilih. Bukannya seneng dan ngelakuin yang terbaik, malah pesimis terus mundurin diri. Apaan banget kayak gitu? Nggak profesional. Banyak dihujat Denver gara-gara itu. Tapi di sini Denver nggak peduli mau seberapapun dihujatnya mereka tetap bulat sama keputusannya. Mereka nggak mau jadi tuan rumah Olimpiade. Sampai akhirnya mereka digantiin sama Innsbruck. Dan ternyata masalah keuangan yang ditakutin Denver itu beneran kejadian ke mantan partner tuan rumahnya, ke Montreal. Jadi tadi kan yang ditunjuk ada 2 kan, ada Denver buat Olimpiade musim dingin sama Montreal buat Olimpiade musim panas. Nah setelah Denver ngundurin diri, si Montreal enggak nih, dia tetap hajar terus nih. Nah disebut buat ngadain Olimpiade yang mewah ini, yang bergengsi ini, Montreal tuh jadi harus ngutang gede-gedean. Yang utangnya itu tuh baru bisa lunas 30 tahun kemudian. Jadi ya kayak yang gue bilang tadi, beda sama Denver yang mundur karena ngerasa nggak punya uang, Montreal mereka lebih ke maksa ngutang buat tetap jadi tuan rumah Olimpiade. Nah setelah masalah ini terkuak, dari yang tadinya pada ngebully Denver, mereka berubah tuh jadi pada ngapresiasi Denver. Mereka pada bilang kalau keputusan Denver ini tuh udah bener, emang udah seharusnya kayak gitu, daripada maksain diri sampai ngutang kan. Alah. Malu tuh yang dulu ngehujat tuh. Nah dari kasus Denver dan Montreal ini, dari situ kota-kota lain yang mau jadi tuan rumah, mereka juga tuh mulai pada narik diri. Mereka jadi kehilangan minat buat jadi tuan rumah. Karena setelah mereka ngelihat apa yang terjadi sama Montreal, mereka tuh nganggapnya tuh ini tuh cuma ngerugiin doang, cuma jadi beban anggaran negara doang. Udah tuh dari situ tuan rumah Olimpiade jadi sepi peminat, sampai akhirnya di tahun 1984, Olimpiade di Los Angeles itu bener-bener sukses banget dan ngasih untung yang gede-gedean. Cuannya maksimal banget lah. Nah dari situ jadi banyak lagi tuh yang tertarik buat jadi tuan rumah. Mereka ngarepnya bisa dapat cuan maksimal kayak Los Angeles. Ramai lagi pokoknya dari situ rebutan lagi. Padahal lupa mereka sama apa yang terjadi ke Montreal. Manusia. Nah masalahnya dari Los Angeles itu selama beberapa dekade setelahnya, setelah banyak kota jadi tuan rumah Olimpiade, ternyata bukannya untung kayak Los Angeles, kota-kota tadi tuh malah pada rugi. Kalau menurut para peneliti dari Oxford University disebut dari tahun 1960 sampai 2016, rata-rata pengeluaran tuan rumah Olimpiade tuh selalu 156% lebih tinggi dibanding budget awal mereka. Rata-ratanya tuh segitu tuh. Jadi nggak pernah ada tuh yang sama kayak budget awal. Pasti selalu naik pas udah eksekusi. Dan salah satu anggaran yang paling melonjak jauh tuh di Olimpiade kemarin tuh. Di Olimpiade Tokyo 2020. Olimpiade Tokyo tuh budget awalnya tuh di 7 miliar US dollar. Tapi ternyata dana negara yang keluar tuh nyampe 30 miliar US dollar.
Ini kan berarti kan peningkatannya kan lebih dari 400% ya. Mana terus kehantam pandemi lagi kan, jadi nggak maksimal tuh pemasukannya tuh. Nah, anggaran 30 miliar US dollar ini kan kita kan ngedengernya kan udah gede banget kan. Tapi ternyata ada yang lebih gede lagi loh. Yang paling gede sejauh ini tuh adalah Olimpiade musim dingin Sochi 2014. Yang anggarannya tuh nyampe 51 miliar US dollar. Terus disusul setelahnya ada Olimpiade Beijing 2008 yang anggarannya sekitar 43 miliar US dollar. Gila kan ini kan, buat ngadain kompetisi olahraga doang loh. Budget negara sampai harus hilang $0,5 triliun begini loh. Emang duit segitu dipakai apa aja? Kalau menurut Vice, selain buat ngebikin dekorasi dan acara pembukaan yang megah, kota tuan rumah tuh juga harus ngebangun stadion-stadion baru yang oke. Buat cabang-cabang olahraga yang pengen dilombain. Yang ukurannya juga tuh pastinya ya harus gede banget. Terus infrastruktur sama sarana transportasi umum juga kan pastinya kan harus diperbanyak dan diperbaiki dong. Terus penginapan para atlet juga kan harus diperhatiin. Sama ditambah lagi pasukan keamanan yang harus diperbanyak dan diperketat selama Olimpiade. Yang pastinya ini juga ngebutuhin dana tambahan dong. Jadi ya intinya duit yang dibutuhin tuh emang banyak lah buat jadi tuan rumah. Hosting is expensive. Every game in the last 50 years has gone over budget. The 2014 Sochi Winter Games went over its $10 billion budget by an additional $41 billion. Nah, di sini mungkin kita mikirnya, tapi kan selama Olimpiade kan bakal banyak turis yang datang buat nonton. Jadi ya harusnya ketutup dong pengeluarannya. Ya dong, ada dong kepikiran kayak gitu, ada dong. Dan jawabannya ternyata nggak juga. Soalnya yang ada, turis normal tuh justru pada malas datang waktu Olimpiade. Karena mereka ngerasanya ya bakalan penuh dan rame. Jadi emang iya, turis Olimpiadenya yang pada pengen nonton Olimpiade itu emang pada datang. Tapi di saat bersamaan, turis biasanya itu malah cenderung nurun, malah cenderung malas mereka buat datang. Jadi ya endingnya jumlahnya sama aja kayak biasa. Bahkan di beberapa kota yang pernah jadi tuan rumah, angka turisnya pas lagi Olimpiade tuh malah justru berkurang loh. Kan ini kalau gini nyesek kan? Maksudnya ngadain Olimpiade biar turisnya makin banyak kan? Malah minus, malah berkurang dari jumlah biasanya. Nah, karena fakta-fakta inilah, makanya sekarang jadi tuan rumah Olimpiade itu tuh dianggap lebih banyak ruginya daripada untungnya. Malah jadinya Olimpiade tuh ngebebanin doang. Soalnya ya jarang banget kan yang pengeluaran bisa ketutup, apalagi sampai untung. Jarang banget kan yang bisa kayak Los Angeles 1984 tuh kan jarang banget. Belum lagi yang namanya korupsi sama suap-menyuap tuh kan di acara kayak gini tuh kan banyak banget. Makanya akhirnya makin kesini makin pada nggak mau tuh jadi tuan rumah Olimpiade. Mending duitnya dipakai ke yang lebih bermanfaat aja udah. Dan menariknya, kalau menurut The National Post disebut, ternyata kota-kota yang narik diri jadi tuan rumah Olimpiade itu tuh banyaknya tuh karena desakan warganya sendiri loh. Ya, jadi dari jajak pendapat yang dilakukan di berbagai kota besar di dunia, mayoritas warganya itu tuh pada nolak buat jadi tuan rumah Olimpiade. Bahkan sebelum Olimpiade Tokyo 2020 kemarin, di situ 83% warga Jepang tuh udah nggak setuju. Mereka udah pada demo juga, demo ngedesak pemerintah biar ngebatalin agenda nge-host Olimpiade. Tapi di situ walaupun banyak di demo, tapi pemerintah Jepang tuh tetap ngelanjutin. Soalnya ya mereka udah ditunjuk dari tahun 2013 kan. Jadi ya udah kelamaan kalau mau tiba-tiba ngebatalin. Terus selain itu IOC juga, mereka tuh nganggep Tokyo tuh udah pas banget buat jadi tuan rumah. Soalnya infrastrukturnya, teknologinya, dan lain sebagainya, itu kan basicnya kan emang udah bagus kan. Jadi ya nggak perlu banyak kebangun lagi. Tapi ya tetap, walaupun masyarakat Jepangnya nolak, tapi agendanya tetap dilanjutin tuh. Dan bener aja, seiring perjalanan, budgetnya meroket, tahu-tahu pandemi, penontonnya datang juga dikit banget. Terus banyak bookingan hotel yang di-cancel juga karena acaranya mundur setahun kan. Terus anggaran keamanan sama kesehatan tuh juga meningkat. Dan ditambah banyak perusahaan yang narik sponsor mereka karena prospeknya tuh dianggap bakal merugikan. Langsunglah rugi besar Jepang di sini. Apalagi tahun-tahun segitu kan perekonomian global tuh kan lagi jatuh banget ya. Dan kampretnya kalau udah gini, kalau udah rugi begini, IOC tuh nggak ngelakuin apa-apa loh. Mereka nggak ngebantu perekonomian Jepang atau kota-kota yang rugi lainnya yang harus ngutang karena jadi tuan rumah Olimpiade. Jadi ya pantas lah pada nggak mau jadi tuan rumah Olimpiade kalau gini caranya. Ya kasarnya ngapain memiskinkan diri cuma buat pesta party. Tambahan dikit, sebenarnya negara tuan rumah tuh selain bisa dapet cuan dari turis, mereka juga tuh bisa dapet cuan dari hak siar TV. Tapi biadabnya, masalahnya kalau menurut Business Insider, makin kesini IOC tuh ngambil persenan dari hak siar ini tuh makin gede loh. Nih kita bandingin nih, di tahun 90-an mereka tuh cuma ngambil 4% doang.
Di Olimpiade Rio 2016 kemarin, mereka ngambil sampai 70% loh. Maruk amat. Bener dong, ini biadab dong. Udah ngambil persentasenya banyak kan. Kalau negaranya rugi, IOC-nya nggak mau bantu. Padahal kan biaya buat maintenance stadion-stadion segala macam yang dibikin cuma buat Olimpiade tuh kan nggak murah. Jadi bisa berkepanjangan ini ruginya gara-gara ini. Tetep IOC cuma ngambil jatahnya doang, tapi mereka nggak mau bantu. Ditampolin sih IOC goblok. The newly built stadia can cost up to $30 million a year to maintain, and they're often on valuable real estate. Most cities don't even know what to use them for after the games. Those facilities fall into decay if they're not kept up, and that hurts property value. Makanya karena trennya begini, kalau menurut Fox, sekarang IOC tuh lagi mempertimbangkan buat nunjuk tuan rumah tetap aja. Yang nanti bisa nge-host bergiliran setiap 16 atau 20 tahun sekali. Jadi niatnya nantinya tuh bakal ada 4 atau 5 kota yang jadi tuan rumah tetap Olimpiade. Biar stadion dan sarana olahraga yang dibangun buat Olimpiade itu bisa kepake terus. Nggak terbengkalai kayak yang udah-udah. Ya kan biasanya kan kalau jadi tuan rumah Olimpiade tuh bangun-bangun, Olimpiadenya kelar, udah tuh bangunannya nggak kepake lagi kan. Jadinya terbengkalai. Ini kan sayang nih. Nah makanya kota yang dipilih tuh pastinya adalah kota-kota yang udah maju dan pernah jadi tuan rumah Olimpiade sebelumnya dan mereka sukses. Kayak contohnya Los Angeles tadi lah. Cuma ya so far ini tuh belum pasti ya. Dan belum ada pemberitahuan selanjutnya juga tentang ini. Tapi menurut lu gimana? Kalau misalnya Indonesia mau jadi tuan rumah Olimpiade deh. Nah itu lu setuju apa enggak tuh? Silakan komen. Some believe Greece, the historical home of the Olympics, would make a good permanent host. Others have mentioned LA since it has so many venues and has done so well in the past. A permanent spot would eliminate white elephant projects, save cities from going into debt, and reduce the game's environmental footprint. But it could also reduce much of the excitement around each new Olympics. Oke, sekian Lerme Guling kali ini tentang kenapa makin kesini makin gak ada yang mau jadi tuan rumah Olimpiade. Dan ternyata ya alasannya tuh yang paling basic ya. Karena ya cuannya nggak dapet, lebih banyak ruginya daripada cuannya. Jarang banget ada kota yang cuan ternyata. Ya kalau kayak gini mending jangan sih. Ya kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu nambahin di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi thank you dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.